Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi ini hari Jumat ini teman-teman. Nanti tayangnya video ini mungkin hari Sabtu atau Minggu pada bulan Maret. Nah teman-teman, pada pagi ini saya mau bahas mengenai penggemukan teman-teman. Nah, karena ini momennya sudah mau momen persiapan untuk kurban teman-teman, dan momen-momen seperti ini banyak sekali yang tertarik terjun ke bisnis penggemukan untuk kurban teman-teman. Nah minggu ini sebenarnya nggak minggu ini ya, Februari kemarin banyak sekali yang ngontek saya teman-teman, ngontek saya untuk sharing mengenai penggemukan. Nah rata-rata yang ngontek itu pemula-pemula, peternak-peternak pemula. Tidak sedikit juga yang sharing lewat WA itu mengenai permasalahan mereka ketika awalan mau menggemukkan kambing atau domba teman-teman. Kemarin ada yang dari Sukabumi itu beli 11 ekor, tapi dalam 1 minggu sudah mati 4 ekor gitu. Nah ini teman-teman, mohon izin ya, mohon izin saya mau sharing mengenai hal-hal apa yang perlu diperhatikan ketika mau main penggemukan kambing atau domba kurban. Ini saya sambil jalan-jalan ngecek mbek-mbek pada makan pagi teman-teman. Oke, teman-teman, bagi teman-teman semua yang pengen berbisnis penggemukan kambing dan domba, ini bagi kami ada beberapa hal yang memang perlu sangat diperhatikan teman-teman, sangat-sangat diperhatikan, khususnya untuk pemula ya teman-teman, khususnya untuk pemula, supaya nanti tidak terjerumus, tidak ini, supaya nggak rugi lah penggemukan, program penggemukannya, penggemukan kambing domba untuk kurbannya. Oke, ada beberapa hal teman-teman. Pertama, kalau memang benar-benar serius, ini khusus pemula ya, khusus pemula. Kalau memang serius mau menggemukkan kambing domba kurban, baiknya pemula itu harus paham dulu mengenai ilmu ternak kambing domba. Karena menggemukkan itu aslinya itu tidak mudah teman-teman. Itu tidak mudah. Teman-teman harus tahu dulu mengenai karakter ternaknya, mengenai nanti yang mau digemukkan kambing atau domba segala macam teman-teman, ilmu kesehatannya, SOP awal kedatangan, sampai nanti manajemen stressingnya segala macam. Jadi yang pertama yang harus diketahui benar-benar soal ilmu ya teman-teman, ilmu bagaimana nanti menggemukkan. Yang kedua, teman-teman harus paham yang namanya ilmu nutrisi pakan teman-teman. Ilmu nutrisi pakan itu seperti apa? Artinya pakan nanti yang akan diberikan kepada kambing domba yang akan digemukkan itu kandungan nutrisinya seperti apa? Jenis-jenis pakan apa saja yang harus dipakai, atau jenis-jenis pakan apa saja yang harus teman-teman siapkan. Jadi tidak bisa teman-teman sekedar beli kambing, beli domba, terus langsung dikasih makan, terus nanti harapannya nanti gemuk sendiri. Itu sulit teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu persis nutrisi pakan, karena nutrisi pakan ini nanti berhubungan dengan jenis-jenis pakan apa yang harus diberikan, karena nanti yang mau digemukkan ini
biasanya beda-beda usia teman-teman. Ada yang usianya masih 7-8 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 1 tahun setengah, bahkan ada yang usianya itu masih 5-6 bulan gitu teman-teman. Ini semua nanti jenis pakannya berbeda-beda teman-teman. Tidak cukup hanya sekedar di sharing di YouTube teman-teman, karena ilmunya sungguh-sungguh sangat luar biasa teman-teman. Ilmunya benar-benar banyak banget ilmunya untuk mengembangkan itu. Nutrisi pakan ini nanti bisa ya diambil dari jenis pakan yang sifatnya hijauan atau pakan basah ataupun pakan kering. Nah, nutrisi pakan ini menentukan sekali, sangat menentukan sekali sukses enggaknya nanti main penggemukan. Karena dengan nutrisi pakan yang kurang pas, nanti target penggemukannya pasti meleset. Kalau teman-teman nanti nutrisinya nggak pas, nutrisinya kurang, itu nanti yang akan terjadi malah banyak masalah. Yang pengennya kemarin ternaknya bisa gemuk-gemuk, gendut-gendut, nyatanya enggak teman-teman. Nyatanya nanti malah berubah menjadi kurus, terus sakit-sakitan gitu-gitu teman-teman. Nah, nutrisi pakan ini ilmunya banyak sekali. Bagaimana bisa dapat ilmu nutrisi pakan? Ya silahkan bersilaturahmi ke peternak-peternak yang memang bermain di divisi penggemukan teman-teman. Nanti teman-teman akan ketemu dengan yang namanya pakan kering, jenisnya apa saja, terus kemudian akan ketemu dengan pakan-pakan segar, hijauan, kemudian akan ketemu dengan pakan-pakan simpanan, wujudnya silase atau high atau fermentasi gitu-gitu teman-teman. Nah, nutrisi pakan untuk penggemukan dan breeding berbeda ya teman-teman. Kalau breeding sekedar breeding alamiah, itu nutrisi pakannya pun tidak terlalu pol-polan gitu, karena tujuan bisnisnya memang bukan tujuan bisnis jangka pendek. Karena kalau untuk breeding kan untuk bisnis jangka panjang, jadi pakannya stabil aja. Tapi kalau mau main penggemukan untuk kurban, ini kan teman-teman, durasi waktunya kan pendek. Nah, nutrisi pakan penting sekali teman-teman. Harus dikuasai dulu mengenai nutrisi pakan. Jangan serta-merta tiba-tiba mendatangkan banyak, padahal teman-teman belum paham nutrisi pakan. Nah, ini yang berat. Oke, habis nutrisi pakan, mengenai kemudian yang harus diperhatikan berikutnya itu mengenai teman-teman, mengenai supplier. Nah, supplier ini nanti ada yang supplier untuk pakan dan supplier untuk bibit. Oke, saya bahas dulu mengenai supplier untuk pakan ya, karena barusan ngomongin nutrisi. Teman-teman harus, karena ini nanti penggemukannya mau penggemukan jangka pendek, teman-teman pun harus sudah punya supplier pakan yang memang benar-benar beramanah lah gitu. Supplier pakan yang memang pakannya memang bagus, dan paling amannya gini teman-teman, paling amannya adalah teman-teman ngambil supplier yang memang sudah mensuplai para pemain-pemain penggemukan. Jadi gampangannya teman-teman tinggal ngikut saja, tinggal bilang ke suppliernya, Mas, saya mau main penggemukan, minta settingin pakan seperti para pemain-pemain penggemukan yang skalanya sudah jadi gitu. Nah, itu satu solusi. Tapi ada tapinya teman-teman, ada tapinya. Tapinya itu gini teman-teman, bisnis kurban ini memang hampir semua peternak kambing domba akan main. Hampir semua peternak kambing domba akan main di divisi kurban. Nah, supplier pakan khususnya pakan-pakan kering
ini tentu saja sudah punya langganan pemain-pemain besar, pemain-pemain kurban besar. Nah, biasanya supplier ini lebih menitik beratkan stoknya untuk dikirim kepada pemain-pemain besar. Walaupun para pemain-pemain besar sudah nanti bayarnya bisa mundur segala macam. Jadi pemain-pemain besar untuk pemain penggemukan ini statusnya sudah spesial, teman-teman. Sudah spesial. Pemain-pemain penggemukan yang lama-lama ini tinggal bilang kepada supplier, aku mau menggemukkan sekian ekor, tolong kirimi. Ya, itu hanya via telepon atau via WA aja, teman-teman, udah beres. Tahu-tahu pakan dikirim gitu. Nah, kalau peternak baru kan mau nggak mau harus beli cash semua. Logikanya akan sulit kalau mau cari supplier yang di awal langsung bisa ngasih bayar mundur, nanti baru dibayar ketika sudah jualan kurban gitu. Nah, itu sulit. Jadi para pemain baru ini akan dapat suplai pakan, tapi posisinya teman-teman, posisinya dia akan dapat sisaan pakan yang tentu saja harganya itu sudah di atasnya harga pemain-pemain besar. Nah, artinya teman-teman harus benar-benar detail sekali dalam pemberian pakan segala macam. Karena ongkos pakannya saja sudah berbeda dengan para pemain besar. Nah, ini yang perlu benar-benar dicermati. Jadi mungkin kalau penggemukannya cuma 10 ekor gitu, itu masih nggak terasa ya. Tapi kalau yang digemukkan itu sudah di atas 50 ekor, ini akan berasa benar, teman-teman. Akan berasa benar. Akan berasa bahwa harga pakannya ternyata para pemain besar itu lebih murah daripada yang teman-teman dapatkan. Nah, itu seperti itu, teman-teman. Dan teman-teman, akan agak pelan kalau memang teman-teman hanya ngasih pakan hijauan saja untuk main penggemukan durasi pendek, karena nutrisi yang didapatkan tidak bisa langsung genjot pertumbuhan berat badan si ternaknya. Jadi pakannya otomatis harus banyak pakan-pakan tambahan, teman-teman. Nah, ini dari sisi supplier pakan. Kemudian dari sisi supplier ternak. Nah, dari sisi supplier ternak ini yang sering sekali banyak teman-teman, banyak disepelekan. Maksud saya seperti ini. Pemain-pemain pemula itu pengennya langsung beli banyak, belinya pun kadang-kadang ngasal. Maksudnya ngasal itu tiba-tiba mendatangkan ternak dari pasar. Nah, ketika mendatangkan ternak dari pasar jumlahnya banyak, padahal yang didatangkan itu berasal dari banyak peternak, ya. Misalnya ngambil 50, ternyata 50-nya itu berasal dari 5 peternak berbeda gitu aja ya. Itu aja nanti sudah akan ketemu 5 pola perawatan berbeda, teman-teman. Nah, 5 pola perawatan berbeda ini kalau pindah ke kandang teman-teman, nanti otomatis teman-teman akan kulaan 5 masalah gitu. Nah, ini akan kulaan 5 masalah. Nah, kok bisa kulaan 5 masalah? Ya, karena teman-teman merawat kambing atau domba dari 5 tempat berbeda. Nah, bagaimana idealnya? Nah, ini idealnya sebab ngambil di pasar boleh ya. Hanya saja perlu diperhatikan teman-teman harus banyak menggali info mengenai keseharian si ternaknya. Keseharian si ternaknya itu maksudnya, ini pakannya apa, perawatannya bagaimana gitu.
Nah, kalau dari pasar usahakan ketemu sama ini langsung teman-teman, ketemu sama pemilik langsung. Ketemu sama pemilik langsung, bukan sama belantiknya ya, tapi ketemu sama pemilik langsung. Nah, kalau teman-teman ngambilnya dari farm, ini teman-teman bisa banyak sharing. Ini pola pakannya seperti apa, pakannya apa, segala macam. Nah, hal ini fungsinya untuk teman-teman. Hal ini fungsinya untuk menekan jauh yang namanya tingkat stressing ya. Menekan jauh tingkat stressing awal ketika ternaknya itu pindah ke kandang teman-teman. Nah, ini penting sekali. Karena hal-hal ini soal adaptasi awal ini yang nanti menentukan di awalnya kedatangan ternak. Ternaknya nyaman enggak? Ternaknya pada sakit enggak, ternaknya nanti bermasalah atau enggak, nah, gitu. Yang sering terjadi pokoknya asal beli bakalan, apalagi ketika dihadapkan dengan wah ini murah nih, akhirnya diangkat banyak gitu ya, udah nanti pasti bermasalah, yakin pasti bermasalah. Nah, adaptasi stressing awal atau manajemen stressing awal ini yang penting banget diperhatikan. Tidak boleh tidak teman-teman. Ini penting sekali. Ketika teman-teman sudah bisa ngatasi stressing awal, ini teman-teman bagi saya itu sudah 25% sukses lah. Sampai taraf nanti penggemukannya gitu. Nah, stressing awalnya. Nah, ini memang seringkali dilewati sama pemain-pemain baru teman-teman. Wah, ini ada bakalan bagus, wah beli gitu. Tiba-tiba datang ke kandang, stres semua. Stresnya itu gini, tiba-tiba kambing dombanya nunduk, lemah, lesu, murung di pojokan, tiba-tiba terus ingusan, keluar air matanya gitu, kembung, mati. Nah, itu yang sering terjadi. Kembung mati gitu teman-teman. Nah, terus saya ulang sebentar. Tadi soal ilmu umumnya, kemudian soal nutrisi pakan, kemudian soal supplier pakan, terus kemudian soal supplier si ternaknya. Nah, ini yang ada lagi yang penting banget itu adalah teman-teman harus memastikan dulu pangsa pasarnya dan calon customernya yang mau beli. Jadi harus diyakinkan dulu siapa yang mau beli. Karena ini nanti akan berhubungan dengan jumlah yang akan dibeli, jumlah bakalan yang akan dibeli, jumlah pakan yang akan disiapkan, jumlah kru yang akan disiapkan, jumlah obat-obatan yang akan disediakan, kan gitu. Nah, ini penting sekali. Nah, maksud saya gini, jangan mentang-mentang duitnya banyak terus main hajar-hajaran beli bakalan penggemukan teman-teman. Berat, asli berat. Nah, tentukan saja misalnya ini sudah fix kira-kira akan yang order itu akan 10 orang. Nah, kalau 10 orang teman-teman peliharanya 10 atau peliharanya 12 untuk cadangan. Oh, ini saya sudah ketemu panitia masjid. Ada beberapa masjid ini sudah terkumpul 30. Nah, kalau 30 sudah fix MOU, tanda tangan segala macam, nanti peliharanya 32 atau 35 gitu. Nah, yang sisanya untuk cadangan. Nah, ini penting teman-teman. Ini penting karena hal ini akan mengurangi resiko tidak laku. Karena ketika kambing domba kurban tidak laku dan dibawa ke kandang lagi, dia nyusutnya luar biasa. Dia stresnya luar biasa. Untuk memulihkan itu saja, itu paling enggak itu 1 bulan teman-teman. 1 bulan. Nah, ini harus diperhatikan banget. Siapa nanti yang mau beli? Siapa yang mau beli itu nanti harus didata bener-bener. Harus datanya fix. Jadi lebih baik jualan sedikit tapi laku semua daripada
dengan bangganya ngomong, wah saya di kandang ada sekian puluh, sekian ratus ekor dan nanti nggak laku semua. Nah, ini yang berat. Ini yang berat. Bener-bener menahan ambisi itu berat banget teman-teman. Apalagi momen mau kurban seperti ini. Nahan ambisi itu berat sekali. Nah, ingat teman-teman, uang bukan segala-galanya ya, tapi persiapan adalah segala-galanya. Uang bukan segala-galanya, tapi persiapan yang matang itu adalah segala-galanya. Persiapan yang matang. Nanti mau ilmunya, kemudian ilmu nutrisi, ilmu globalnya, terus ilmu nutrisi pakan, ilmu kesehatannya, terus kemudian soal suplai pakan, suplai bakalan, dan siapa nanti yang mau beli kambingnya, dombanya. Oke teman-teman, ini hanya sekilas dari ilmu besar, ilmu yang sangat berat dari bisnis penggemukan kambing domba untuk kurban. Nah, mohon maaf, ilmu penggemukan tidak bisa di-share di YouTube karena memang ilmunya sungguh-sungguh sangat luar biasa banyaknya. Detailnya sungguh-sungguh sangat luar biasa. Sama aja kalau teman-teman mau main kambing perah, mau produksi susu, nggak bisa serta-merta, beli banyak terus langsung produksi susu banyak. Enggak. Semua harus bertahap teman-teman. Oke. Ini berarti berapa ya? Ilmu besar, ilmu nutrisi, spare ya. Ini 5 hal dasar. Ini 5 hal dasar yang sangat menentukan nanti sukses tidaknya teman-teman bermain bisnis penggemukan kambing dan domba. Oke teman-teman. Nah, bagi yang sudah memutuskan mau penggemukan, silahkan action dengan cermat, action dengan hati-hati. Semoga sukses. Nah, jangan lupa untuk selalu berdoa. Harus selalu berdoa supaya semuanya diberikan kelancaran. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk supportnya, subscribe, like, share, komen video-video kami di channel kami. Semoga apa yang kami liput, apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Ingat teman-teman, bisnis penggemukan itu manis ketika semuanya dipersiapkan. Tapi bisnis penggemukan itu menjadi pahit ketika main asal-asalan. Oke, sukses selalu untuk kita semua.